Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita memperdebatkan mosi kita pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Margana Saryani, perwakilan dari SMA Negeri 2 Kuta Selatan, selaku pembicara pertama tim pemerintah. Rekan-rekan sekalian, mosi yang akan kita perdebatkan pada kesempatan kali ini ialah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Untuk itu, sebelum mengungkapkan argumentasi, izinkanlah saya untuk menggagaskan latar belakang, memberikan limitasi serta definisi terkait mosi pada hari ini. Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan hak individu setiap manusia yang mana pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20% APBN untuk dana pendidikan. Negara telah menjamin pendidikan bagi warganya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun sayangnya dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, negara seringkali mengalami halangan yang tak lain dan tak bukan adalah kebocoran anggaran atau yang sering kita kenal dengan korupsi. Pada hakikatnya, korupsi menjadi ancaman yang telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan dan tatanan sosial di masyarakat. Maka dari itu, dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru pada tahun-tahun sebelumnya, terjadi banyak masalah seperti kebocoran soal dan kunci jawaban, juga mencontek demi mencapai angka kelulusan yang tinggi. Sehingga untuk mengurangi kecurangan tersebut, saat ini seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai upaya dalam mengurangi peluang dalam mencontek. Indeks integritas ini berarti nilai kejujuran siswa dalam melakukan ujian-ujian sehingga kita harus berlaku jujur. Maka dari itu, sekolah-sekolah saat ini yang mengedepankan integritas memiliki peluang yang lebih besar bagi siswa-siswanya untuk masuk perguruan tinggi. Maka dari itu, limitasi pada mosi kali ini yakni penerimaan mahasiswa baru tidak hanya didasarkan pada nilai rapor, namun juga pada moralitas dan integritas yang tinggi. Integritas di sini berarti kejujuran. Selanjutnya saya akan memberikan definisi terkait mosi kita pada hari ini. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB adalah salah satu bentuk ujian masuk perguruan tinggi setiap pembukaan ajaran baru. Sedangkan indeks integritas sekolah sebagaimana yang telah dibahas pada mosi kali ini merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, kami dari tim pemerintah menyetujui mosi kita pada kesempatan kali ini, yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena apa? Pertama, untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter tidak hanya didasarkan pada nilai rapor, namun juga nilai-nilai moral. Pembangunan karakter atau karakter building sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan di ranah publik. Tidak hanya sumber daya manusia yang cerdas, namun juga harus berkualitas dan juga berkarakter. Yang kedua, pentingnya pelajaran integritas ini akan terlihat mungkin saja akan merugikan pihak-pihak atau siswa-siswi yang cerdas, yang baik, namun berasal dari sekolah yang tidak mengedepankan integritas dan hanya berpacu pada nilai. Dan yang ketiga, semakin tinggi integritas sekolah, maka semakin tinggi pula tingkat kejujurannya. Maka dari itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan sejumlah aturan
sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.